Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semua, para petani yang ada di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Warta Desa. Kali ini saya akan mengulas tentang tanaman pisang saya, yaitu pisang muli. Ini namanya, kalau di daerah saya namanya pisang muli ya. Alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup bagus. Walaupun sekarang harganya karena lagi corona ya, jadi harganya kurang bagus ya, rada murah. Tapi patut kita syukuri saja, daripada kita tidak punya. Walaupun murah, kalau punya kan lumayan ya. Akan saya jabarkan di sini bagaimana cara mengurusnya untuk tanaman pisang muli yang ada di kebun saya, mulai dari pengurusan batang maupun pemupukan. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya, mengulas, sambil kita lihat batangnya. Ini pisang muli sudah berumur sekitar 2 tahun ya, karena udah beberapa kali ditebang ya. Jadi sudah produksi ini, bukan lagi tanaman baru. Kalau rumpunnya seperti ini, kalau saya saudaraku ya, ini kita maksimalkan hanya 3. Jadi yang kecil-kecil seperti ini kita bunuh, kita matikan saja ya. Nah, kita sisakan 1 ini, kemudian 2. Nah, ini kita matikan, batangnya kecil. Kita sisakan 3 rumpun, 1, 2, dan 3. Maksimal 3 rumpun ya. Kalau 3 rumpun itu 3 pohon maksudnya, kita sisakan 3 pohon dalam 1 rumpunnya ya. Jadi nanti buahnya itu bisa maksimal bobotnya. Yang ini kebetulan 2 pohon. Mohon maaf. Yang lain ada yang 3, ada yang 2 ya. Jangan terlalu banyak pohonnya, karena kalau banyak pohonnya dalam 1 rumpun itu yaitu kurang maksimal bobot buahnya ya. Nah, ini seperti ini, lihat saudaraku nih. Dan kita potong saja ya. Ada yang beranggapan bukan beranggapan ya, punya pendapat, nah ini kadang-kadang dicangkok ya, dicangkok menggunakan pupuk. Seperti kalau saya tidak usah lah, karena di sini tanahnya masih bagus ya. Ini pisang muli, ini ada berapa sisir nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sisir. Pisang muli itu 13 sisir, udah termasuk besar tuh. Nah, ini rumputnya seperti ini. Kalau pemupukan, saya menggunakan urea dengan Posca ya. Jadi yang urea putih itu saya campur dengan Posca. Aplikasinya satu-satu ya. 1 sak 50 kg itu dicampur dengan 1 sak Posca 50 kg. Kita cara memupuknya, memberi pupuknya, kita benamkan di areal ini ya, pohonnya ya, di bawah pohonnya seperti ini. Sambil mengulas, saya sambil buang jantung pisangnya ya. Kalau bahasa Indonesia jantung pisang ya. Kalau enggak kita buang jantung pisangnya itu buahnya kurang bulat. Kalau saya lihat itu masih bentuknya kecil-kecil, kurang maksimal. Tapi kalau jantung pisangnya dibuang, itu buahnya bisa bulat-bulat, bagus ya. Nah, seperti ini saudaraku bisa lihat, anakannya bagus, banyak sekali ya. Jangan kita pelihara terlalu banyak ya. Ini indukan udah 2.
Di sana pohonnya sudah 2. Jadi yang kecil-kecil seperti ini kita buang saja agar pertumbuhan indukannya bisa maksimal. Ya, nah kita sisakan 2. Yang ini pohonnya 2. Nah seperti itu. Nah insya Allah kalau seperti itu nanti buahnya bisa maksimal. Selanjutnya untuk mengatasi bonggol pisang agar tidak cepat naik ya, terkadang kita lihat itu hanya beberapa kali buah itu sudah bonggol pisangnya itu yang ininya ya, itu pun naik gitu, jadi gampang roboh ya. Kalau saya antisipasinya seperti ini, saya buat galian, saya timbun ya bawahnya, di samping memang tidak gampang roboh, tingkat kesuburannya lebih bagus ya, lebih mantap. Ya, saya berbagi cerita dengan teman-teman sesama petani pisang di mana saja berada, karena memang channel saya ini khusus untuk dunia perkebunan dan pertanian ya. Jadi ya untuk rekan-rekan satu profesi dengan saya, para petani atau pekebun, silahkan untuk menonton. Kalau yang suka likes ya di likes ya, silahkan di subscribe. Kita berbagi cerita, ilmu dan pengalaman, bukan saling menggurui ya, tetapi tidak ada salahnya sesuatu yang baik itu kita bagikan. Ini pohon pala ya, jadi untuk antisipasi nanti kalau memang pohon pisangnya sudah tidak produktif lagi atau sudah istilahnya melemah produksinya, sudah ada penggantinya pohon pala. Ini sudah belajar berbuah. Saya selingi juga pohon pinang ya, pinang pandan wangi ya, umur 2 bulan. Dulu nanamnya ini daun 2 ya. Jadi kalau pohon pinang ini saya nanamnya dari bibit yang kecil. Kita kembali mengulas masalah pisang ya. Pisang kalau di daerah saya ini, di daerah Lampung ini, terhitung suatu penghasilan yang cukup lumayan ya. Walaupun dikategorikan memang harganya murah, tetapi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari itu sangat lumayan sekali ya. Karena 15 hari sekali pasti kita panen. Ini baru saja dibersihkan ya. Jadi sampahnya kalau saya dikumpulkan seperti ini. Saya kumpul-kumpulkan seperti ini ya. Dan kalau kita mau melakukan pengasapan ya tidak apa-apa, sore hari usahakan kita lakukan pengasapan. Tapi jangan sampai keluar api nanti justru membakar pohon pisangnya ya. Cukup pengasapan saja. Oh iya, bagi rekan-rekan semua, saudaraku, para petani, ada satu hal lagi. Ini pengalaman pribadi saya ya. Kalau kita menanam pisang itu, jangan kita terlalu rajin mangkas daunnya itu ya, terlalu ke atas. Jadi kita buang itu yang sudah berwarna kuning atau sudah coklat. Nah seperti ini. Ini kita pangkas nggak apa-apa. Tapi jangan yang seperti ini atau masih seperti ini kita buang. Karena apa? Kalau kita terlalu
buang sampai ke atas seperti ini, mohon maaf. Ini nanti jantung pisangnya, bakal buahnya itu kecil, kurang maksimal. Kalau saudaraku tidak percaya, silahkan dipraktekkan ya. Tetapi kalau sudah berbuah seperti ini nggak apa-apa kita kurangin. Nah ya, nah seperti ini kita kurangi. Sebab apa? Satu, menjaga agar batang pisang tidak gampang roboh. Keduanya apa ya, biar buahnya bisa maksimal. Nah, kita sisakan 4 seperti ini. Alhamdulillah sehat-sehat semua ini ya. Pisang muli namanya kalau kita di Lampung ini. Nah, ini batangnya seperti ini. Jadi saya ulas ya tadi ya. Mulai dari pemukan saya menggunakan urea, kemudian dicampur dengan Posca dengan takaran 1-1 ya. 1 sak lawan 1 sak ya. Oh iya, pemupukan dilakukan saya kalau dalam waktu 1 tahun itu 4 kali, jadi 3 bulan sekali ya. Kalau ukurannya, takarannya ya kita ngukur pohonnya ya. Takaran untuk pohon 2 dengan 1 tentu saja berbeda ya. Jadi kita tinggal ngukur pohonnya ya. Kalau pohon 2 ya mungkin lebih sedikit daripada pohon yang 3 seperti itu. Nah, ini pohon palanya sehat ya, alhamdulillah. Ini pohon palanya itu pohon yang betina, bukan yang jantan ya. Kalau yang jantan tuh sering berbunga tapi tidak pernah jadi berbuah. Untuk ciri-cirinya silahkan teman-teman atau saudara-saudaraku simak di channel saya. Di situ ada tutorialnya atau penjelasan untuk membedakan pohon pala jantan dan betina. Hari ini kita membahas tentang pisang ya. Di samping pisang muli ada juga pisang lain di sini. Pisang Ambon ya. Pisang Ambon seperti ini, pisang Ambon ya. Nah, ini pisang Ambon ini tinggi batangnya. Tapi tidak terlalu banyak saya. Walaupun harganya mahal ya pisang Ambon ini dibandingkan pisang muli, tetapi pisang Ambon ini rentan terkena penyakit. Jadi kadang-kadang meleset dari target kita ya. Kita berharap dapat penghasilan lebih banyak karena harganya lebih mahal dan tentu saja bobotnya lebih berat ya. Tapi kadang-kadang pisang Ambon ini rentan penyakit. Tapi kalau pisang muli ini alhamdulillah penyakitnya untuk saat ini ya itu tidak separah pisang Ambon ya. Memang sudah berapa hari, sekitar 6 atau 10 hari saya nggak kesini. Jadi jantung pisangnya ini banyak yang belum dibuang ya. Saya kira cukup sekian dulu video dari saya hari ini tentang ulasan pisang muli. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah melihat dan menonton video saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Salam sukses, salam bertani, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.